Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali bersama GPD Film Mati Masih Menyapa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya sangat percaya kasih dan setia Tuhan terus menaungi hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kalau sampai hari ini juga Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan ada, itu tandanya Tuhan masih mau menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Khusus saudara, dari awal tahun sampai akhir tahun ini bulan Desember, khusus saudara, kalau saya dan saudara masih ada, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kita tidak bisa berada sampai di penghujung tahun ini, tahun 2020 bulan Desember. Itu semuanya kekuatan dari Tuhan. Mungkin beberapa dari kita berkata, saya tidak punya kekuatan, bahkan sakit saya tidak sembuh-sembuh. Saya tidak punya kekuatan, bahkan saya banyak mengalami kebangkrutan. Bahkan saya banyak mengalami hal-hal yang tidak enak sepanjang tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Walaupun kita berkata seperti itu, mungkin kita berkata baterai saya tinggal 25%, saya ibaratkan sama seperti handphone baterainya sudah 25%. Walaupun kita berkata hanya 25%, tapi itu masih ada daya di dalamnya. Itu tandanya Tuhan masih memberikan saya dan saudara kekuatan, saudara. Tuhan harus menjadi kekuatan utama dalam kehidupan kita. Sumber kekuatan kita hanyalah datang dari Tuhan. Kenapa Tuhan kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita? Yang pertama, ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat setiap tetesan air mata kita. Dari awal tahun sampai di penghujung tahun ini. Saudara, Dia mendengar doa kita, saudara. Ada satu ayat, mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12. Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, Dia mendengarkan setiap seruan doa kita. Mungkin kita berkata belum dijawab, mungkin Tuhan tidak akan jawab, tapi tenang saudara, segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya dan Dia akan segera menjawab doa itu. Tergantung si Bapak saudara, iya atau tidak. Karena Dia mendengar doa kita dan Dia menjawab juga, ada iya atau tidak. Kalau iya berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan harus menjadi sumber kekuatan kita? Yang kedua adalah karena Dia adalah Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Saudara, mungkin ada banyak kemustahilan sepanjang tahun ini. Tidak mungkin, tidak bisa untuk menyelesaikan. Yang kita sudah mulai, kayaknya tidak akan selesai deh. Ada banyak kemustahilan yang kita temui. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang tidak mustahil menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi kita bacakan di dalam Lukas 1 ayat 37. Secara cepat, Lukas 1 ayat 37. Begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ketika saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Tuhan harus menjadi sumber kekuatan kita? Yaitu karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia adalah perwujudan dari kasih, dan wujud dari kasih itu adalah setia. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Walaupun di dalam ketidaksetiaan kita, di dalam Alkitab juga berkata, di dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia. Tapi jangan membenarkan, tidak setia aja, dan Tuhan tetap setia. Saudara, kita harus semakin setia. Di akhir tahun ini, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita.
dan kita harus selalu setia di hadapannya. Kita akan segera memasuki tahun 2023. Ada banyak berita-berita yang tidak enak di tahun yang akan datang. Akan banyak kesulitan kayaknya. Tapi bukan kayaknya, memang dunia ini akan terus semakin tidak baik. Kata Alkitab, yang jahat akan semakin jahat dan lain sebagainya. Namun ketika kita berada di dalam Tuhan, di dalam penantian kita akan Tuhan, terus menantikan Tuhan, saya sangat percaya kita akan terus naik terbang sama seperti Raja Wali, dan kita akan keluar menjadi sebagai pemenang. Kekuatan Tuhan akan terus dianugerahkan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk Yesus, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pagi hari ini yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa ada Engkau yang selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan dari awal tahun sampai di akhir tahun ini. Bahkan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya ada Engkau yang akan selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Ini akan terus kami pegang bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang tertanam dalam pelayanan ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka, kesehatan dan kekuatan, dan berkat jasmani dan rohani menjadi Tuhan bagian mereka semua. Dalam nama Yesus tercurah berkat-berkat-Mu atas jemaat-Mu, atas Tuhan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, mau berdoa setiap pekerjaan yang mereka lakukan hari-hari ini, Tuhan mari Engkau turun tangan memberkatinya. Dalam nama Yesus, bagi yang tertutup jalan, yang sedang dalam Tuhan keadaan yang tidak baik, tapi kami percaya kami berjalan di dalam Engkau, Tuhan, yang tidak mustahil bagi kami manusia, Engkau menjadikannya mustahil. Tidak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan, bukakan jalan. Dalam nama Yesus. Dan terima kasih, hamba-Mu berdoa khusus bagi Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami Tuhan kelemahan tubuh, yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan mau memberikan, hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan, berikan sukacita daripada Engkau, Roh Kudus, menghibur hati mereka. Dalam nama Yesus, kesembuhan dari Engkau Tuhan terjadi atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Engkau. Dalam nama Yesus. Dan terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Sebab itu tuntun kami Tuhan, sepanjang hari ini. Setiap perkataan, pikiran, perasaan, tindakan kami, langkah-langkah kami, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu dan percaya Engkau ada bersama-sama kita. Syukur buat hari ini, kami siap jalani hari yang luar biasa ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, jangan kendor. Haleluya.